Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi kita dalam materi yaitu sistem basis data pada mata kuliah sistem basis data untuk kelas karyawan semester 3 Universitas Budi Dharma. Pada pertemuan kali ini kita pertemuannya melalui video plus modul yang akan saya kirimkan nanti melalui Google Class. Setelah videonya nanti saya akan postingkan di channel YouTube saya dan linknya nanti saya akan kasih di Google Class. Besok tanggal 14 November kebetulan adalah hari pelaksanaan komik 2020, maka live Zoom tidak bisa dilaksanakan karena berhubung saya sebagai salah satu panitia pada acara tersebut. Maka sebagai gantinya adalah saya akan memberikan video penjelasan materi sesuai dengan topik pembahasan kita pada hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mengadakan pertemuan ke-1, 2, dan 3. Hari ini adalah pertemuan ke-4 dan 5. Dengan topik pembahasan adalah arsitektur database. Sebelumnya sudah kita bahas tentang yang berhubungan dengan hierarki database, yang berhubungan dengan hierarki dari database, di mana hierarki database tersebut adalah dimulai dari karakter data atau field, recall file database, atau saya jelas sebelumnya dimulai dari bit, byte, byte atau karakter, field, record, file atau tabel, dan database. Jadi itu adalah hierarki dari database seperti yang tergambar pada gambar ini. Database adalah tempat penyimpanan data, itulah definisi sederhananya. Database adalah sifatnya keras atau perangkat keras. Karena kenapa data itu tersimpan di dalam perangkat keras, seperti misalnya hard disk, flash disk, dan media penyimpanan yang lain. Sedangkan aplikasi database adalah contohnya MySQL, Excel, Microsoft Access, SQL Server, Oracle, dan lain sebagainya. Hari ini kita membahas tentang arsitektur database. Database ada arsitekturnya, sama dengan kalau misalnya kita membuat sebuah rumah harus ada arsitekturnya. Arsitekturnya itu adalah bisa disesuaikan desainnya, modelnya. Kalau misalnya sebuah rumah kita lihat arsitekturnya, maka pasti yang terpikiran sama kita adalah seperti apa sih modelnya, seperti apa sih desainnya. Di dalam database juga ada disebut dengan arsitektur database. Arsitektur database adalah bagaimana database tersebut, desainnya seperti apa. Setiap hari kita terlibat atau kita menggunakan database. Pasti setiap hari. WA itu pasti berhubungan dengan database. Facebook dan media sosial lainnya, website misalnya SMI atau Universitas Budi Dharma, dan website yang lain. Semua menggunakan database. Tak mungkin sebelumnya Anda hanya menggunakan saja, Anda tidak tahu seperti apa arsitekturnya. Oke, kita mulai dari pembahasannya, yaitu abstraksi data. Jadi kita lihat di sini adalah disebut abstraksi data adalah kegunaan utama sistem database adalah agar pemakai user mampu menyusun suatu pandangan abstraksi dari data. Bayangan mengenai data tidak lagi memperhatikan kondisi sesungguhnya, bagaimana suatu data masuk dalam database, disimpan dalam disk, di sektor mana, tetapi menyangkut secara menyeluruh bagaimana data tersebut dapat diabstraksikan atau digambarkan menyerupai kondisi yang dihadapi oleh pemakai. Jadi abstraksi ini adalah pandangan pemakai itu user terhadap sebuah database. Abstraksi data adalah bagaimana melihat data dari sebuah sistem basis data. Salah satu tujuan dari DBMS adalah menyediakan fasilitas dalam memperlihatkan data kepada pemakai atau user. Untuk sistem menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dalam dipelihara, karena itu seringkali data yang terlihat oleh pemakai berbeda dengan yang tersimpan secara fisik. Jadi data, pandangan kita dengan visi database itu berbeda. Nah, jadi berbeda, ada dia fisik, ada juga dia secara abstraksi, secara pandangan. Nah, contohnya arsitektur database adalah seperti ini. Ada levelnya, adalah di sini levelnya ada 4.
Yaitu ada external level, ada conceptual level, ada internal level, ada physical data organization. Nah, level external level artinya level eksternal, level luar. Ini view 1, view 2, view 3. Seperti apa sih level 1? Level eksternal. Level eksternal adalah pandangan user terhadap database, menggambarkan bagian database yang relevan untuk pemakai. Oke. Kalau misalnya Anda menggunakan database, Anda buka Facebook, halaman yang Anda buka itu pasti halaman user. Saya menggunakan Facebook, ada halaman utamanya, ada. Itulah yang disebut dengan external view. Jadi misalnya saya di sini, juga Anda di sini, teman Anda, dan lain sebagainya. Jadi external view itu adalah merupakan interface atau graphic user interface yang langsung berhubungan dengan user, Misalnya kalau Anda buka Facebook, Anda login dulu, baru Anda halaman utamanya, ada beranda, baru ada juga profilnya, dan lain sebagainya. Artinya berhubungan dengan kita itu disebut dengan external level. Kalau misalnya Anda buka WA, maka Anda berserasi dengan teman Anda itu disebut dengan external level atau datanya secara langsung. Ya. Itulah view datanya secara langsung. Kalau Anda lihat secara contoh yang lain, kalau saya lihat di sini, nah, seperti ini dia. Contoh dari external view. Nah, ini external view atau external level adalah seperti ini. Ya, ini. Jadi data itu nampak secara langsung. Ya. Ini. Itu disebut external view. Bagaimana dengan kalau contohnya langsung? Nah, misalnya saya punya Gmail ini ya. Nah, ini Gmail saya. Ini sebut external level. Saya bisa melihat langsung interface-nya atau tampilannya. Itu sebenarnya external level dalam sebuah database atau sebuah arsitektur database. Jadi yang berhubungan dengan kita itu adalah disebut external level. Lanjut, baru yang kedua adalah conceptual level atau conceptual schema. Level konseptual adalah merupakan pandangan komunitas terhadap database, menggambarkan data yang tersimpan dalam database dan bagaimana hubungan di antara data. Level ini berisi logik dari keseluruhan database. Oke. Data kalau misalnya kita buat status misalnya di Facebook atau misalnya kita kirim data misalnya melalui WA, maka logikanya di sini atau istilahnya ada itu perintah untuk menyimpan datanya. Ada perintah. Itu perintah. Perintah itu seperti Anda pelajari sebelumnya adalah seperti kode atau kode program. Jadi kode programnya ini kan layarnya atau tampilannya. Di belakang layar itu ada kode program. Itu disebut dengan conceptual level. Jadi yang menyimpan, yang mengirim logikanya di dalam kode program itu disebut dengan conceptual level atau conceptual schema. Jadi setelah external level maka ada conceptual level. Jadi inilah kode-kode program di sini tersimpan. Jadi kalau misalnya kita lihat di contoh yang lain, kalau kita misalnya di sini mana conceptual level? Conceptual view seperti ini dia. Salah satunya adalah yang berhubungan dengan logikal. Ini yang berhubungan dengan logika. Bukan hanya kode program, bisa juga berhubungan dengan logika. Jadi kalau kita baca di sini, lapis konseptual lebih tinggi dari lapis fisik. Lapis ini menunjukkan data yang akan disimpan dalam basis data, yang menjelaskan hubungan antar data secara keseluruhan. Data ini dikendalikan oleh administrator. Jadi ini, tadi sudah jelaskan termasuk kode program, termasuk logikalnya juga, termasuk data yang disimpan di dalam database. Jadi, contohnya saya ambil lagi, misalnya di misalnya email ini, kalau misalnya saya kirim email misalnya kepada seseorang, saya ketidur saya kirim, ini kan external view. Di balik layarnya itu, ada kode program.
Pada saat saya kirim datanya, maka terkirim. Mengirim itu adalah atau yang menampungnya, menimpangnya, mengirimnya disebut dengan conceptual level. Ya, disebut dengan conceptual level. Oke, baru ada internal level. Kalau internal level udah masuk, hampir masuk ke fisiknya. Jadi di sini dijelaskan level internal atau physical level merupakan gambaran fisik database pada komputer, menggambarkan data tersimpan ke dalam database. Jadi kalau udah internal level atau level eksternal adalah merupakan tempat penyimpanan data. Jadi datanya dari user diambil di sini logikanya, dikirim, disimpan, baru tempat penyimpanannya di sini. Jadi disinilah data itu tersimpan. Kalau misalnya ini aplikasinya, disinilah database-nya atau tempat penyimpanan datanya. Jadi seperti itulah arsitektur database. Jadi kalau Anda menggunakan sebuah sistem, ada usernya yang Anda berhubungan dengan langsung disebut internal level. Di balik layar itu ada kode program disebut conceptual level. Di balik itu lagi, di dalam internalnya ada sebuah aplikasi yang menampung data Anda, yang Anda kirim, yang Anda simpan. Dan ada juga tempat penyimpanan data disebut dengan database atau tempat menampung data Anda. Jadi itulah konsep sederhana dari arsitektur database. Oke, jadi itulah penjelasan dari arsitektur database. Oke, untuk topik selanjutnya kita masuk ke bab selanjutnya yaitu berhubungan dengan DBMS, manajemen sistem basis data, atau biasanya disingkat dengan DBMS, manajemen sistem basis data, database manajemen sistem. Basis data hanya sebuah objek yang pasif mati. Ia adalah karena ada pembuatan. Ia ada karena ada pembuatnya. Basis tidak akan pernah berguna jika tidak ada pengelompokan atau penggeraknya. Yang menjadi pengelola penggerak secara langsung adalah program, aplikasi, atau software. Gabungan dari data dan pengelolaannya menghasilkan sebuah sistem basis data. Karena itu, secara umum, suatu sistem basis data merupakan semua sistem dari kumpulan tabel yang saling berhubungan dalam sebuah basis data dan sekumpulan program DMS yang memungkinkan pemakai dan atau program lain mengakses database dan memanipulasinya. Sistem basis data adalah database management system adalah teknik suatu perangkat yang didesain untuk membantu pemakai dalam mendefinisikan, menciptakan database, melakukan pemeliharaan, mengontrol pengguna terhadap database. DBMS atau database management system. Jadi biasanya disingkat dengan DBMS. Ya, oke. DBMS ini adalah aplikasi mengelola database. Aplikasi mengelola database. DBMS itu adalah contohnya MySQL. Ada kalau misalnya di Office ada Microsoft Access. Ada misalnya juga termasuk Excel atau SQL Server, atau juga ada Oracle. Jadi semua itu adalah DBMS, Database Management System. DBMS adalah gunanya, ini adalah perangkat lunak untuk mengelola database. Minggu yang lewat saya jelaskan, database itu adalah perangkat keras. Jadi database itu adalah perangkat keras. Nah, keras. PK, perangkat keras. Dia tidak bisa digunakan kalau tidak ada aplikasi. Jadi perangkat keras itu seperti hard disk, flash disk, atau media penyimpanan yang lain. Jadi ini, database ini tidak bisa digunakan kalau tidak ada DBMS. Ada yang mengelolanya. Ada yang mengelolanya. Yang mengelolanya itu adalah MySQL, SQL Server, Excel, dan SQL dan lain sebagainya. Jadi aplikasi untuk mengelola database disebut dengan DBMS, Database Management System. Yang mengelola database, kita bisa membuat database, mengambil akses datanya, membuat database, menghapus dan lain sebagainya karena ada DBMS. Jadi sebenarnya kalau misalnya hard disk itu sebenarnya barang mati dia. Tapi kenapa dia berputar? Karena ada perangkat lunaknya, ada yang menggerakkan dia. Itu yang disebut dengan perangkat lunak. Jadi
dia kalau misalnya tidak ada perangkat lunak, ini hanya benda mati. Tapi karena ada penggeraknya, kalau misalnya database, ada DBMS, makanya bisa database itu digunakan. Misalnya di Microsoft Access lah misalnya ya. Microsoft Access misalnya, kita buka misalnya Microsoft Access. Oke, misalnya kita buka Microsoft Access ya. Oke, ini dia. Saya simpan data misalnya saya, kamu, dia. Ini data ini kan tersimpan. Di mana tersimpan data ini? Ya di database. Database itu perangkat keras. Di mana? Hard disk komputer ini. Hard disk. Tapi bisa saya masuk simpan data ini, saya, kamu, dia ini, saya bisa tersimpan di sini dia, bisa tersimpan di dalam hard disk atau perangkat keras, karena ada software. Softwarenya itu adalah Microsoft Access. Itu yang disebut DMS. Jadi kita memudahkan kita membuat tabel, membuat database, mengisinya seperti ini dia, kamu lagi, mereka. Ini bisa saya seperti karena memudahkan saya bisa seperti karena ada DBMS. Contoh DBMS adalah aplikasi pengelolaan database. Saya bisa menggunakan ini karena ada aplikasi, itu yang disebut DBMS. Jadi DBMS adalah aplikasi yang mengelola database. Contohnya Access, MySQL, SQL Server, Oracle. Database-nya perangkat keras. Jadi perangkat keras mati kalau nggak ada perangkat lunak. Oke, sudah jelas ya. Sistem basis data adalah suatu informasi yang mengintegrasi kumpulan data yang saling berhubungan dengan yang lain, membuat tersedia untuk beberapa aplikasi dan organisasi. Fungsi DBMS. Jadi tadi sudah saya jelaskan fungsi DBMS adalah ada banyak sekali. Pertama data storage, retrieval dan update. Ini penyimpanan, retrieval pengambilan data dan mengupdate data. Baru user accessibility katalog, memudahkan dalam mengakses isi dari database atau isi atau item dari data. Jadi semua fungsinya, transaksi support bisa masuk ke transaksi. Jadi misalnya kalau Anda berbelanja ke supermarket, Anda bisa melakukan transaksi, itu pasti menggunakan database karena ada DBMS. Jadi bisa melakukan transaksi, Anda membeli, baru barang yang Anda beli dimasukkan, baru data Anda digabungkan, itu disebut proses transaksi. Data semua tersimpan di database dan itu terjadi. Baru konkurensi control service. Suatu DBMS harus menyediakan mekanisme untuk mencek bahwa database yang update dengan benar dan berapa news secara bersamaan. Jadi DBMS juga bisa diakses bersamaan. Jadi misalnya akses tadi saya buat, bisa kamu akses, bisa juga saya akses dengan database-nya hanya satu atau sama. Recovery service, pengembalian data yang hilang. Recovery, pemulihan data yang hilang. Jadi di fungsi DBMS, apalagi database yang mahal, itu ada fungsi DBMS, fungsi recovery atau pengembalian dari database. Authorization service. Suatu DBMS harus menyediakan suatu mekanisme untuk menjamin bahwa hanya user berhak dapat mengakses database. Authorization. Data yang ada akses adalah hanya yang berhak. Itu disebut dengan autorisasi database. Yang tidak berhak tidak bisa masuk. Contohnya login. Kalau Anda masuk Facebook kan, Anda punya username dan password. Itu disebut dengan autorisasi. Anda bisa masukkan karena Anda punya password. Anda sekarang tidak masuk ke Facebook, ke password Anda, ke Facebook Anda, karena saya tidak punya passwordnya. Itu yang disebut dengan autorisasi. Support data komunikasi, data saling bertukar. Jadi di dalam DBMS memungkinkan kita bertukar informasi, ya, bertukar data. Integrasi service. Dalam proses pertukaran data itu harus mengikuti aturan tertentu. Jadi dalam database juga ada aturannya, tidak sembarang. Ada aturan atau set yang harus diikuti. Service to promote dan data independence. Suatu database dan terdiri dari fasilitas untuk mendukung independensi program dari suatu data yang aktual. Jadi database juga harus independensi ini adalah mandiri, tidak tergantung dengan aplikasi yang lain. Utility service, suatu DBMS harus menyediakan suatu set utility. Utility-nya adalah misalnya
pelindungan terhadap serangan, antivirus, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan utility. Selanjutnya, komponen basis data. Jadi komponen basis data itu adalah sistem basis data. Ini komponen sistem basis data ya. Komponen sistem basis data di sini pakai sistem, berarti harus lengkap. Pertama ada perangkat keras. Perangkat kerasnya itu bisa media penyimpanannya, bisa juga jaringannya. Ya. Sistem operasi. Sistem operasi ini komputer ini bisa berjalan karena ada sistem operasi, misalnya Windows, Linux. Ada basis datanya. Basis ini datanya adalah ada tempat penyimpanan datanya, media penyimpanan, misalnya hard disk. Baru ada sisi pengelolaan basis datanya atau DBMS. Contohnya adalah DBase 2, DBase 4, Postbase, Microsoft Access, dan lain sebagainya. Ada Microsoft SQL Server, Oracle, Informatics, dan lain sebagainya. Selanjutnya pemakai itu manusia, ya bisa programmer, bisa user mahir, bisa user umum, bisa juga user khusus. Aplikasi perangkat lunak lain bersifat opsional atau bersifat pilihan. Jadi basis data bisa berjalan dengan sempurna harus ada didukung oleh beberapa komponen. Ada perangkat keras, sistem operasi, basis data, sistem pengolahan basis data, pemakaian, dan lain sebagainya. Ya. Oke, apa sih keuntungan menggunakan basis data? Keuntungan adalah data dapat dipakai secara bersamaan. Ya, dapat dipakai bersamaan. Kalau misalnya sebuah lemari itu database, kalau Anda ke lemari itu, misalnya Anda ngambil baju, Anda hanya suka ganti-gantian dengan ya, orang tua kita di rumah, kakak kita, bisa sekaligus. Tetapi kalau misalnya di database itu bisa kita masuk secara bersama-sama. Atau usernya banyak, soalnya Facebook, usernya itu berapa miliar di dunia. Jadi makanya itu keuntungannya. Dapat distandarisasi, ada standarisasinya. Mengurangi kerangkapan data atau redundansi, mengurangi kerangkapan data atau datanya double. Adanya kemandirian data, kebebasan data atau data independen. Atau datanya tidak bergantung sama lain, keamanan dan security, aman data kita, walaupun misalnya sebuah sistem ada kelemahannya, tetapi secara umum datanya aman. Dan keperpaduan data terjaga. Selanjutnya, ada juga kerugian dalam basis data, yaitu diperlukan penyimpanan yang besar, ya media penyimpanan yang besar, complexity, memerlukan juga ukuran data yang besar, sudah pasti. Dibutuhkan orang-orang yang ahli di bidang database, ya, karena mengelola database tidak gampang, maka harus orang-orang yang mempunyai keahlian, keterampilan yang bisa mengelola database. Cost of DBMS membutuhkan biaya yang mahal, termasuk membeli pelangkat lunaknya, begitu juga perangkat kerasnya, begitu juga biaya untuk konversinya mahal, begitu juga untuk tingkat kerusakannya sangat tinggi. Jadi itulah keuntungan dan kerugian dalam basis data. Oke, sekianlah pertemuan kita pada hari ini. Saya berharap Anda mempelajari modul ini adalah bab 2 dan bab 3, yaitu sistem manajemen basis data dan arsitektur database. Sekianlah pertemuan 4 dan 5 kita pada minggu ini. Saya berharap Anda mempelajari definisi, walaupun tidak sejelas secara keseluruhan. Saya harap Anda dengan membaca modul ini pasti Anda bisa memahaminya. Kalau pertanyaan, jangan lupa Anda menghubungi saya melalui WA, Telegram, Google Kelas, dan lain sebagainya. Selanjutnya, jangan lupa Anda mengabsen, yaitu pertama, kelima, keempat, dan kelima. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.